Yo, what's up cuy, back with me again lagi PRMN. And then di video kali ini gue bakalan share 10 game horror terbaik PC ringan di tahun 2024. Tentunya ini tahun 2024. Ini sangat rekomendasi dan tidak direkomendasikan untuk PC yang tahun 2010 ke bawah. Kenapa gue bilang begitu ya, karena tahun 2010 ke bawah itu PC apaan anjir. Dan game-game sekarang tuh emang lumayan sangat luar biasa di segi grafiknya gitu kan. Apalagi kalian pakai PGA card. Tapi kalau misalnya nggak pakai PGA card juga kayaknya ini masih ngangkat banget. Karena gue ada beberapa game yang pernah gue mainin di PC gue yang dulu itu yang udah rusak. Dan di laptop ini juga masih ada sih 1 atau 2, 3 game lah yang masih ngangkat. Jadi di video kali ini, karena gue udah lama banget gue gak bikin video cuy, aman ya, enjoy. Gue bakal nge-share 10 game horror terbaik untuk PC ringan. Tentunya game ini tersedia di Steam ya. Tapi misalkan kalian pengen game ini secara gratis, kalian tahulah harus kemana dan di mana downloadnya. Gue nggak bakal nge-share di sini karena udah pasti itu namanya pembajakan ya kan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya PC-nya, ya tonton aja lah, enjoy ya, aman gitu. Gue bakal nge-share 10 game horror terbaik PC ringan tahun 2024. Apa aja sih itu? Oke, gue list dulu ya. Di sini gue udah rangkum 10 game yang menurut gue tuh masih enjoy, aman gitu, masih kayak bisa dimainin di ya PC 4GB gitu, RAM 4GB, no VGA card, atau pakai misalnya lu pakai PGA onboard gitu, atau masih lu pakai laptop yang prosesornya masih Intel Inside gitu kayak. Tapi enggak sih. Ada beberapa yang enggak lah, ada 1-2 game yang masih bisa ngangkat. Di sini gue ada list 10 game. Yang pertama itu ada After Hours, yang kedua Alien Isolation, yang ketiga Blair Witch, yang keempatnya itu Doki Doki Literature Club, yang kelima Dread Out. Dread Out ini adalah game yang dari Indonesia ya, udah lama banget sih. Terus yang keenamnya ada Five Nights at Freddy's, dan yang ketujuh ada Layers of Fears tahun 2016. Yang kedelapan ada Left 4 Dead. Left 4 Dead itu ada 2 versi. Dua-duanya ini masih bisa ngangkat di laptop gue yang RAM-nya cuman 2GB gitu. Terus ada Outlast 2, Outlast 1 juga ada gitu. Terus yang ke 10-nya itu ada Pamali. Tapi kalau Pamali gue rekomendasiin kalian pakai PGA card sih. Dan minimal RAM-nya itu 8 lah. Tapi nanti gue bakal deskripsi, gue kasih spesifikasi perangkat kalian. Rekomendasi perangkat ya, minimum requirements PC kalian yang bisa ngangkat 10 game ini, yang lebih enak, lebih enjoy gitu dimaininnya. Tapi kalau misalnya PC kalian itu pas-pasan banget, tapi coba dulu aja gitu, ya mungkin bisa lah. Oke, kita bahas di video kali ini 10 game horror terbaik untuk PC ringan. Dan skip video ini, tonton sampai habis, kuy. Untuk yang pertama itu ada After Hours. Di sini gue bakal bacain alur cerita gamenya seperti apa, dan kalian bisa tonton juga videonya. Dan video ini gue ambil dari Steamnya langsung ya. Deskripsi game ini, alur cerita game ini seperti ini. Rasakan kengerian psikologis di rumah sakit besar yang ditinggalkan. Sembunyikan, jelajahi, dan selamat dari makhluk misterius yang tinggal di reruntuhan rumah sakit ini. Rumah sakit ini memiliki berbagai macam ruangan berperabotan yang dapat Anda jelajahi. Di ruangan ini Anda dapat menemukan item yang berguna yang membantu Anda melarikan diri. Saat berjalan melalui lorong, Anda akan menemukan makhluk misterius. Waspadai lingkungan sekitar Anda dan gunakan setiap kesempatan untuk bersembunyi. Segala sesuatu yang Anda lakukan dan setiap langkah yang Anda ambil akan diperhatikan. Cobalah untuk bergerak dengan tenang dan cobalah menjauhi dari teman-teman yang tidak Anda inginkan. Hal-hal aneh mungkin terjadi ketika Anda mendekati makhluk ini. Nah, itu adalah deskripsi singkat tentang game ini. Langsung kalau misalnya kalian tertarik dengan After Hours, dengan video yang udah gue tampilkan ini, silakan kalian check out di Steam sekarang, linknya udah gue kasih di bawah, atau kalian bisa cari langsung di Steam. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang gratisan, kalian tahu harus kemana downloadnya. Dan untuk requirements perangkat yang mumpuni untuk memainkan game ini, gue kasih deskripsinya di video ini. Oke, untuk yang kedua itu ada Alien Isolation. Deskripsi game atau alur cerita game gue bacakan lagi.
Game ini menceritakan sebuah horor bertahan hidup yang berlatarkan suasana ketakutan dan berbahaya mematikan yang terus-menerus. 15 tahun setelah peristiwa Alien, Putri Ellen Ripley, Amanda memasuki perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup dalam misi mengungkap kebenaran di balik hilangnya ibunya. Sebagai Amanda, Anda akan menavigasi dunia yang semakin bergejolak saat Anda dihadapkan pada semua sisi oleh populasi yang panik, putus asa, dan alien yang kejam dan tidak dapat prediksi. Karena kekurangan tenaga dan persiapan, Anda harus mencari sumber daya, melakukan improvisasi solusi, dan menggunakan akal Anda tidak hanya untuk berhasil dalam misi, namun juga untuk tetap bertahan hidup. Atasnya ancaman mematikan yang selalu ada, rasakan ketakutan yang terus-menerus saat alien yang benar-benar dinamis dan reaktif menggunakan indranya untuk memburu Anda. Nah, itu adalah deskripsi singkatnya tentang game Alien Isolation. Requirement PC seperti biasa gue tampilkan di layar ini, cuy. Oke, yang ketiga itu ada Blair Witch. Alur ceritanya, Blair Witch adalah game horor psikologis. Orang pertama yang digerakkan oleh cerita berdasarkan pengetahuan sinematik Blair Witch, kisah keturunan manusia ke kegelapan dari para pemikir kreatif di balik Layers of Fear yang diakui secara kritis, rasakan secara langsung dampak ketakutan yang dapat menimpa pikiran dalam sebuah kisah orisinal yang terinspirasi oleh pengetahuan sinematik Blair Witch. Temukan jalan melalui hutan berhantu, arahkan jalan Anda melalui hutan yang membengkokkan dan mendistorsi ruang dan waktu. Ya, Anda bisa memelihara anjing, Anda tidak akan masuk sendirian. Anda memiliki sahabat anjing terpercaya Anda, Bullet, di sisi Anda. Anda dapat menyemangatinya dengan hadiah atau mendisiplinkan dia karena menyimpang, tetapi ketahuilah bahwa cara Anda memperlakukannya mempengaruhi cerita Anda. Di game ini kalian bakal ditemenin sama anjing gitu cuy, anjing pemburu yang nemenin kalian secara alur cerita game ini. Yang selanjutnya ada Doki Doki Literature Club. Alur ceritanya seperti ini. Selamat datang di dunia puisi dan romansa yang menakutkan. Tulis puisi untuk orang yang Anda sukai dan hapus kesalahan apapun untuk memastikan akhir yang sempurna. Sekarang adalah kesempatan Anda untuk mengetahui mengapa DDLC jadi salah satu game horor psikologis yang paling disukai dekade ini. Ini tahun berapa ya? Anda bermain sebagai karakter utama yang dengan enggan bergabung dengan klub sastra yang mencari minat romantis dengan setiap puisi yang Anda tulis dan setiap pilihan yang Anda buat. Anda akan memikat orang yang Anda sukai dan mulai mengungkap kengerian romansa sekolah. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memecahkan kode SIM kencan dan mendapatkan akhir yang sempurna? Langsung aja mainin DDLC dan kalian bisa dapatin di Steam. Semua game 10 game rekomendasi dari gue ini udah gue taruh linknya di bawah. Di deskripsi kalian tinggal check out. Dan yang selanjutnya ada Dreadout. Dreadout ini kan ada Dreadout 1, Dreadout 2. Dreadout 1 itu yang perannya Linda. Nah, ini Dreadout ini game yang dibuat, yang diproduksi oleh developer Indonesia gitu cuy. Jadi alur ceritanya seperti ini, tapi kalian juga udah pasti pada tahu lah Dreadout ya. Dreadout adalah game horor supranatural orang ketiga di mana Anda bermain sebagai Linda, seorang siswa sekolah menengah yang terjebak di kota tua yang ditinggalkan. Dilengkapi dengan ponsel pintar terpercaya dan kamera SLR, dia akan bertarung melawan pertemuan menakutkan dan memecahkan teka-teki misterius yang pada akhirnya akan menentukan nasibnya, bantu dia mengatasi tantangan yang akan menghadangnya. Ketika sekelompok siswa sekolah menengah tersesat setelah karya wisata, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sebuah kota yang sudah lama terlupakan dan terjebak dalam kondisi tidur yang damai. Apa yang tidak mereka sadari adalah apa yang tersembunyi di dalamnya. Dan apa yang tampak seperti jalan-jalan biasa berubah menjadi bencana ketika kota terpencil itu mengungkap rahasia kelam dan mengerikan. Ini game menurut gue seru sih dimainin. Karena kan ini game yang visualnya itu lebih ke berburu hantu gitu cuy. Kayak misal lu ada, nanti clickbait. Oke, langsung aja lu kalau misalnya minat Dreadout langsung download aja di deskripsi. Langsung menuju ke Steam juga bisa, tapi kalau misalnya mau bajakan bukan di sini. Next ada Five Nights at Freddy's. Di sini lu bekerja sebagai night security. Penjaga malam lah gitulah lu di toko ya. Alur ceritanya seperti ini. Selamat datang di pekerjaan musim panas baru Anda di Freddy's Space Beer Pizza. Tempat anak-anak dan orang tua datang untuk mencari hiburan dan makanan sejauh mata memandang. Daya tarik utamanya tentu saja adalah Freddy Face Beer. Ini game jump scare banget cuy. Dan kedua temannya mereka adalah robot animatronic diprogram untuk menyenangkan orang banyak. Namun perilaku robot menjadi tidak dapat diprediksi pada malam hari dan jauh lebih murah untuk mempekerjakan Anda sebagai penjaga keamanan daripada mencari tukang reparasi. Pelit banget perusahaannya.
Untuk requirement seperti biasa, PC yang mumpuni memainkan game Predis, Bear, atau Five Nights at Freddy's di layar. Kalian bisa baca. Oke, selanjutnya ada Layer of Fears 2016. Karena Layer of Fears itu ada yang tahun 2023 kemarin cuy, yang baru ya. Lalu ceritanya Anda minum lagi saat kanvas muncul di depan Anda. Sebuah cahaya berkedip samar di sudut. Anda telah menciptakan karya seni yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak pernah yang seperti ini. Ini mengapa kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya? Tampaknya begitu jelas jika dipikir-pikir teman kritikus mitra bisnis Anda sebentar lagi. Mereka semua akan melihatnya, tapi masih ada sesuatu yang hilang. Kamu mendongak terkejut, melodi itu apakah itu piano? Kedengarnya persis seperti dia, tapi itu tidak mungkin. Dia pergi, semuanya hilang. Harus fokus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik ini, terlalu lama. Tapi itu tidak masalah, tidak akan ada lagi gangguan, ini hampir selesai. Anda bisa merasakannya, kreasi Anda, magnum opus Anda. Nah, kalau kalian minat dengan Layer of Fears 2016 sebagai seniman, langsung aja check out di deskripsi. Selanjutnya ada Left 4 Dead. Left 4 Dead, oke, tadi gue udah bilang Left 4 Dead itu ada Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, itu dua-duanya masih ngangkat di PC kentang atau di laptop kentang. Deskripsi gamenya itu alur ceritanya seperti ini. Sebuah game horror aksi co-op untuk PC dan Xbox 360 yang menampilkan hingga 4 pemain dalam perjuangan epik untuk bertahan hidup melawan gerombolan zombie, dan kalian nanti bakal ketemu musuh terkuat itu Tank cuy. Terbesar itu Tank, dan musuh paling mengerikan itu adalah Witch. Gue udah sering mainin sih. Tepat setelah kiamat zombie, mode co-op bertahan hidup Left 4 Dead memungkinkan Anda menerobos orang yang terinfeksi dalam 4 film unik memandu menyintas pelintas atap kota metropolitan yang ditinggalkan, melewati kota hantu pedesaan dan kegelapan pekat. Pokoknya game ini seru banget sih. Gameplay aksi pemain tunggal co-op dan multi pemain yang adiktif dari pembuat Counter Strike dan Halftime. Ini masih satu distributor atau satu perusahaan gitu sama Counter Strike. Karena itu kan game tembak-tembakan gitu, kalian nembak zombie gitu, buru zombie untuk bisa melewati kota satu ke kota lainnya. Langsung aja check out di deskripsi kalau kalian tertarik. Yang ke sekian itu ada Outlast 2. Game ini menceritakan sequel dari game horor bertahan hidup yang terkenal Outlast sebelumnya. Bertempat di alam semesta yang sama dengan game pertama, tetapi dengan karakter dan latar berbeda. Outlast 2 adalah perjalanan baru yang memutarbalikkan kedalaman pikiran manusia dan rahasia kelamnya. Outlast 2 memperkenalkan Anda kepada Sulipan Knot dan para pengikutnya yang meninggalkan dunia jahat kita untuk melahirkan Temple Gate, sebuah kota jauh di tengah hutan belantara dan tersembunyi dari peradaban. Knot dan kawannya sedang bersiap menghadapi kesengsaraan di akhir zaman, dan Anda berada di tepat tengah-tengahnya. Anda adalah Black Langerman, juru kamera yang bekerja sama dengan istri Anda, Lynn. Anda berdua adalah jurnalis investigatif yang bersedia mengambil resiko dan menggali lebih dalam untuk mengungkap berita yang tidak berani disentuh oleh orang lain. Nah, itu dia alur cerita tentang game Outlast 2. Kalau kalian tertarik, kalian bisa download atau kalian bisa beli di Steam. Kalau download itu adalah game-game yang udah disebarluaskan oleh pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu. Dan game Monapik gue juga pernah main game-game seperti itu karena no budget lah. Kalian bisa download, tahu di mana downloadnya, langsung aja check out kalau kalian pengen yang versi original dan support developer game. Oke, untuk yang terakhir itu ada game yang diproduksi developer Indonesia adalah Pamali. Pamali ini adalah sebuah game horror menurut gue yang keren banget sih, hampir nggak beda jauh untuk grafiknya kayak Dreadout, tapi ini lebih menarik ya alur ceritanya. Kalian tuh jadi penjaga kuburan gitu, kayak alur ceritanya seperti ini. Penjaga makam baru, Cecep, tiba-tiba diberi tanggung jawab untuk mengurus pemakaman tertentu meski baru pertama kali. Namun selama pemakaman, Cecep harus mengambil keputusan penting yang akan menentukan nasibnya. Jika dia memilih yang salah, sesuatu akan menantinya saat dia melanjutkan pekerjaannya. Malam berubah menjadi mengerikan, ratapan putus asa dan teriakan bergema dari kuburan. Dalam perjalanan, Cecep harus mempelajari kesalahannya dan membayar kesalahan. Pemakaman Indonesia, jelajahi latar luas pemakaman lokal asli Indonesia dengan suasana yang menusuk tulang. Lihatlah lebih dalam saat Anda mempelajari tentang apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan di kuburan. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan kesalahan ketika Anda melakukan sesuatu di luar ekspektasi Anda.
Jadilah penjaga kuburan, rasakan kehidupan Cecep sebagai penjaga makam di pemakaman lokal Indonesia. Pelajari apa yang dilakukan penjaga makam setiap hari sambil menemukan sumber dan hal-hal yang mengganggu ketenangan kuburan. Mengurus berbagai tugas seperti membersihkan dan menyiram kuburan, memetik bunga dan menggali kuburan baru atau mengabaikan semuanya. Pilihan Anda di tangan. Tapi ini gamenya tuh benar-benar creepy banget. Lu bakal jadi seorang penjaga kuburan yang jauh dari pemukiman warga dan suasana yang mencekam, kayak suasananya tuh senja terus kayak sore menjelang malam gitu. Dan lu turun langsung ke kuburan itu cuy. Lu disediain mes lah gitu kasarnya di game ini. Oke, itu dia 10 game horror favorit menurut gue yang masih bisa ngangkat di tahun 2024. Gue ingetin sekali lagi, game ini tersedia di Steam dan kalian bisa check out. Kalian bisa lihat deskripsi harga gamenya untuk yang terupdate sekarang. Dan game ini jelas original kalau kalian download langsung di Steam tanpa khawatir ada virus yang bisa menyebar luas di perangkat kalian, seperti halnya virus-virus yang bisa ngeblok dokumen kalian kalau kalian download game-game bajakan. Jadi lebih aman, lebih asik lu download aja atau beli langsung di Steam. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian gak suka ya abaikan aja. Tapi thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Gue berterima kasih gitu karena gue udah lama banget. Oke, sekian dulu video dari gue, mungkin ya 10 game horror terbaik PC ringan available on Steam. Gue Gipera cabut. See you di next video and peace.